Assalamualaikum, welcome back to my channel teman-teman semua. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kembali lagi bersama aku, Ayu Anggita Paramita. Aku sudah menjalankan bisnis kuliner aku selama kurang lebih 3 tahun ya teman-teman. Nah, aku pengen sharing pengalaman aku, kenapa sih sampai sekarang aku masih bertahan dengan bisnis yang aku jalani. Oke, berikut tips dan triknya. Nah, yang pertama, aku awal mulai bangun bisnis itu sejak masih duduk di bangku perkuliahan ya teman-teman. Waktu itu aku sudah masuk semester 8, yang dimana waktu itu aku sedang menjalankan tugas skripsi aku. Aku juga memulai bisnis yang ingin aku jalani nih, yaitu bisnis kuliner. Gimana sih cara aku pertama mencoba bisnis kuliner ini? Nah, yang pertama aku mencari tahu dulu teman-teman, apa sih makanan yang belum ada dijual di daerah aku ini. Itu tips yang pertama yang aku jalani dulu. Jadi setelah aku survei apa saja sih makanan yang udah dijual di daerah-daerah aku ini, kemudian aku mendapatkan keputusan aku untuk menjual corn dog, dan itu adalah makanan yang sedang viral di Korea saat itu. Kenapa sih aku memilih untuk bisnis corn dog? Karena aku sering melihat nih mukbang atau ASMR orang-orang Korea gitu ya. Jadi aku suka gitu. Jadi aku coba bikin sendiri. Aku coba belajar di YouTube juga resep-resepnya. Jadi aku dapetin nih resep dari si corn dog ini. Nah, kemudian setelah aku cobain pertama kalinya tuh resep dari corn dog ini, rasanya lumayan lah, walaupun nggak buru-buru amat gitu kan. Besoknya aku cobain lagi, dan ada takaran yang aku tambah atau yang aku kurangin nih teman-teman. Aku mencoba hal baru, kalau aku tambah ini atau aku kurangin ini enak gak ya resepnya? Aku cobalah dengan resep diri aku sendiri gitu. Kalau aku tambah ini, kalau aku kurangin ini jadinya apa ya gitu. Dan akhirnya beberapa hari kemudian aku menemukan resep yang sesuai dengan lidah aku sendiri ya teman-teman. Sejak itu aku pun berani untuk menjual hasil resep aku sendiri ini. Jujur, waktu itu bulan Ramadan kalau aku nggak salah. Dalam bulan Ramadan itu aku cuma dapat 2 pelanggan. Seriusan, mungkin mereka belum pada tahu ya apa itu corn dog. Nah, jadi pada bulan itu aku juga mengedukasi teman-teman nih. Apa sih itu corn dog? Gimana sih rasanya? Apa sih isi dalamnya? Apa sih isi luarannya? Aku kasih tahu untuk teman-teman semua. Aku promosiin barang aku promosiin ke teman-teman semua yang ada di sosial media. Kemudian di bulan kedua aku mendapat 2 pelanggan lagi nih teman-teman. Sekarang aku udah punya 4 pelanggan nih. Alhamdulillah 4 pelanggan ini sangat suka dengan rasa corn dog yang aku bikin, dan mereka menjadi langganan sampai sekarang nih. Aku minta bantu ke teman-teman aku yang udah pernah cobain corn dog aku ini ke 4 orang tadi. Nah, mereka alhamdulillah mau membantu aku untuk promosi corn dog dari yang udah aku bikin ini teman-teman. Setelah mereka promosi corn dog aku ini, alhamdulillah omsetku melejit sangat cepat teman-teman. Dalam sehari itu aku bisa dapat pelanggan 10, besoknya 10, besoknya lagi aku sampai bisa sehari 50 pelanggan teman-teman. Nah, ketika saat itu aku langsung produksi terus resep yang udah aku buat nih teman-teman. Jadi itu pengalaman pertama aku memulai bisnis kuliner. Nah, kalau kalian tanya sekarang, Kak gimana sih sekarang? Kita wajar ya, bisnis kuliner ini pasti banyak ya yang niru, yang juga coba buka usaha seperti kita gitu. Itu hal yang wajar ya, dan aku juga nggak mau saingan sama siapapun di sini. Buat teman-teman yang juga ikutan jualan corn dog ya, alhamdulillah aku bisa menginspirasi mereka, aku bisa memberikan mereka ide untuk membuka usaha juga seperti aku. Jadi nggak ada salahnya sih sebenarnya. Intinya aku mau berbagi pengalaman aku aja kepada teman-teman. Kalau kalian mau bangun usaha, terutama usaha kuliner, usahakan makanannya itu belum ada yang jual di seputaran kalian teman-teman. Yang kedua, kalian harus bertahan nih teman-teman. Mau omset kalian tinggi atau omset kalian rendah, kalian harus bertahan di usaha kalian itu teman-teman. Minimal kalian harus bertahan selama 6 bulan nih teman-teman. 6 bulan kalian bertahan, insya Allah bisnis kalian bakal lancar. Karena setiap usaha bisnis itu pasti ada omset naik turun, nggak mungkin naik terus dan nggak mungkin turun terus. Jadi kalian di situ harus bertahan. Kalau masalah rugi, ya pasti teman-teman, kita buka usaha juga ada namanya rugi. Nggak mungkin selalu ada yang namanya untung. Kalau kalian mau untung, kalian nggak usah buka usaha nih teman-teman. Tips yang ketiga dari aku, kalian harus mempertahankan kualitas dari produk kalian. Jangan sampai pas pertama kalian buka usaha, makanan kalian itu enak banget. Nah, kemudian makin lama kualitasnya itu menurun, makin gak enak lagi. Bahkan ada konsumen yang mengatakan, beli di sana udah gak enak lagi loh. Padahal dulu enak.
sekarang kenapa ya nggak enak lagi gitu kan. Jangan sampai ada konsumen kalian yang seperti itu teman-teman. Nah, kemudian tips yang keempat dari aku, kalian harus menjaga hubungan baik dengan konsumen kalian. Kalian harus menjaga pelayanan kalian kepada konsumen kalian. Contoh nih, aku jual sosis. Yang jual sosis banyak nih, aku, si A, si B, si C, dan sebagainya. Ada satu orang yang beli sosisnya ke aku melayaninya dengan sangat tidak baik. Contohnya, muka aku masam. Dia, Mbak, aku mau beli sosis nih. Terus aku menjawab, ya berapa? Nah, dengan seperti itu saja kita sudah memberikan pelayanan yang tidak baik kepada calon konsumen kita, teman-teman. Jadi yang harus kalian utamakan itu adalah memberikan pelayanan terbaik kalian kepada konsumen, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu bentuk kita menjaga hubungan baik dengan konsumen kita, teman-teman. Nah, contoh yang kedua, kalian harus mau dikritik sama konsumen kalian. Contohnya, ketika konsumen kita beli nih sama kita, otomatis dia udah bawa pulang nih belanjaannya, atau dia makan di tempat gitu kan. Kalian bisa langsung mengunjungi konsumen kalian, atau kalian bisa ngechat atau telepon konsumen kalian untuk bertanya nih, halo, assalamualaikum kakak, assalamualaikum adik, gitu ya. Aku izin nanya nih, bisa nggak kakak kasih saran untuk aku yang baru buka usaha ini, makanan aku gimana ya rasanya, apa ada yang kurang? Nah, itu salah satu menjaga hubungan baik juga dengan konsumen kita, teman-teman. Kalau makanan kita ini ada yang kurang, pasti mereka akan memberikan feedback nih untuk kita. Kak, kurang manis gitu ya, kurang gurih, kurang ini, kurang itu. Dari masukan-masukan itu, kita bisa memperbaiki kan makanan yang udah kita jual ini. Kalau memang hari ini kurang asin, besok bisa kita perbaiki lagi tuh makanan kita supaya lebih maksimal lagi. Selain mereka memberi masukan-masukan, pasti ada dari mereka yang juga memuji nih, teman-teman. Contohnya, Kak, enak banget sih makanannya, Kak, aku besok mau pesan lagi. Nah, itu kan sesuatu yang sangat baik ya untuk kita sebagai penjual begitu. Maka dari itu, jagalah hubungan baik kalian dengan konsumen kalian agar konsumen kalian mau beli ke kalian lagi. Jadi jangan sampai sekali beli konsumen ngilang gitu. Nggak mau lah beli sama dia, mukanya cemberut gitu kan. Nggak mau lah beli sama dia, responnya nggak baik gitu kan. Jangan sampai begitu ya, teman-teman. Jadi intinya kalian harus menjaga hubungan baik kalian dengan konsumen-konsumen kalian. Alhamdulillah selama ini konsumen-konsumen aku dari dulu langganan di aku sampai sekarang alhamdulillah masih langganan di aku. Mungkin sekian pengalaman dari aku, kenapa aku bisa bertahan sampai sekarang ini. Nah, untuk kalian semua yang ingin bangun bisnis, kalian bisa mulai dari awal banget, teman-teman. Nggak ada salahnya jika kalian mencoba. Tapi kalian harus mau rugi ya, harus mau rugi. Tidak ada usaha yang tidak rugi, teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, teman-teman. Bye!